لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ingkang kaula hormati lan kula taklimi murabbi ruhina, guru kula, tiyang sepah kula, Ketua KBH Rawdatul Muta'alimin Ayahanda Kiai Haji Syekh Raji Bilal. Ingkang kaula hormati para pengurus, para pembimbing KBIH Rawdatul Muta'alimin. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang saya hormati para jamaah calon haji tahun 2023 yang tergabung di KBIH Rawdatul Muta'alimin Binjus Kepolo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga nanti pada waktunya kita dimudahkan oleh Allah bisa melakukan ibadah haji pada waktu yang tepat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum materi dimulai, alhamdulillah kemarin hari Jumat data manifest sementara sudah diberikan oleh Kementerian Agama. Kurang lebih kalau kuota normal kurang lebih sekitar 1.800. Tinggal kita berikhtiar doa. Mudah-mudahan di bulan Januari ini kuota pemerintah Saudi Arabia menginformasikan khususnya untuk Indonesia, mudah-mudahan kuotanya normal. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini tergabung kurang lebih ada 1.800 termasuk kuota jamaah haji sing orang miang-miang. Anak ada kurang lebih sekitar 20 jamaah kuota batu namanya. Kuota batu itu bisa jadi orangnya sakit pas waktu dari tahun 2009 daftarnya, sedangkan sekarang tahun 2012. Bisa jadi 2022 enggak. Yang masuk kuota sekarang adalah 2012. Ini yang terdaftar tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011. Memang diantaranya ada yang meninggal belum dilimpahkan, ada yang sakit belum sembuh-sembuh sehingga belum berani melimpahkan ke anaknya. Sebelum manasik dimulai, saya konfirmasi di antara jamaah ini siapa yang belum selesai porsi pelimpahannya. Karena untuk porsi pelimpahan yang waktunya memang berangkat tahun 2022 akan kami prioritaskan biar segera untuk biometrik. Karena ada kemarin barusan terdeteksi jamaah dari Babadan kuota tahun 2018 harusnya berangkat, beliau sakit tahun 2019 sakit gara-gara ditabrak, tahun 2020 COVID nggak jadi berangkat, tahun 2021 orangnya meninggal, tahun 2022 baru terdeteksi. Karena memang terkadang kalau keluarganya tidak komunikasi, di Kementerian Agama pun tidak akan terdeteksi juga. Ini
Jadi prioritas, karena itu hak Bapak Ibu semua untuk mengikuti bimbingan manasik, hak Bapak Ibu semua untuk berangkat ibadah haji sesuai dengan kuota urut di dalam sistem di Kementerian Agama. Makanya kok kenapa kemarin banyak yang menanyakan, Pak Ustadz, saya muda, kok kenapa tidak diberangkatkan di tahun 2022? Ingat, ada syarat-syarat yang ditentukan nanti termasuk di dalam bab ibadah umroh, yaitu termasuk istitoah itu sendiri. Urutan-urutan kuota itu sendiri nanti Bapak Ibu semua, pertama adalah contoh urutan kuota kemarin 817, berarti 1 sampai 817 masuk. Contoh Ibu masuk di 817 itu. Akan tetapi dilihat ada batasan umurnya waktu tahun 2022. Kurang lebih tidak boleh lebih dari umur 65 tahun. Kalau lebih dari 65 tahun secara sistematis akan tercancel. Nah, sekarang infonya insya Allah semuanya akan diberangkatkan. Malah akan ada kuota khusus bagi lansia kurang lebih sekitar 15%. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Gus Menteri Gus Yakut. Akan ada kuota khusus. Berarti kalau 100% akan ada kuota 15% khusus bagi lansia untuk menyelesaikan yang lansia-lansia. Jadi tidak usah khawatir gara-gara ada pembatasan pada dimeti duitnya berduyun-duyun. Termasuk ada dari KBH Rodotul Muta'alimin. Saya mengetahui Pak Ustadz katanya pembatasan kata siapa. Jangan termakan hoax, apa yang disampaikan di berita-berita itu bohong. Karena insya Allah di tahun 2023 ini kemungkinan besar kita akan normal kuotanya. Dan mohon kepada Bapak Ibu semua yang belum menyertakan, yang belum menyetorkan berkas-berkas, harap segera. Karena KBH sudah diminta untuk pendataan dan akan kami ajukan insya Allah di bulan akhir Januari atau Februari akan mulai pembuatan paspor. Sambil menunggu kuota resmi di bulan Januari akhir, kemarin informasinya ketika Munas FKKBH Nasional, Pak Dirjen dengan beberapa pemegang kebijakan perhajian sedang berada di Saudi Arabia. Mudah-mudahan di akhir Desember ini ada kabar baik. Di awal Januari sudah bisa launching kuota resmi pemerintah Indonesia berapa-berapanya. Insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membaca talbiyah biar lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Suara mah kompak tapi di pojok kayaknya ngantuk. Gromong. Para bapak, para ibu, calon diyufullah, diyufur rahman wa diyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Punten kula ngadeg dodok bepok telepon. Makna apa yang tadi kita baca? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ngerti mboten Bu? Kira anak jamaah sing terpending 2 tahun. Anak Pak Zainal, anak Gulai, Masya Allah akeh. Kurang lebih 63 jamaah yang tergabung di KBH Kepolo, 63 yang terpending di tahun 2020. Makna daripada talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil Bapak Ibu semua melakukan ibadah haji. Tapi kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, bagaimana hamba bisa memanggil umat-umat untuk melakukan ibadah haji? Kata Allah, panggillah. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini termasuk panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna daripada apa yang tadi kita baca talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bahwasanya kita niat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan la syarika lak, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kuma masih akeh jamaah haji, jamaah umroh Arab yang haji sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu semua nanti berangkat ketemu di pendopo jam sekian, hari Selasa jam 8 pagi. Ada yang nanya di grup, Pak Ustadz boleh gak saya berangkatnya hari Senin? Karena dalam Prambon itu hari Selasa jam 8 pagi itu nanti bahaya berangkatnya. Masih ada aja, padahal tidak sadar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Niat Arab melakukan ibadah haji masih ada aja perkara seperti itu. La syarika lak. Pak Ustadz, ambilan hajinya orang laparan dari kudu tabur beras. Masya Allah, berapa kilo yang Bapak Ibu semua tebarkan berasnya? Daripada dibuang di dalam, mending ditaruh di pondok pesantren, ditaruh di pondok yatim. Lebih manfaat bocah yatim, bocah pondok dongangan Bapak Ibu semua berangkat haji, daripada beras sekian kilo ditabur di dalam, dilindas pada remuk beban. Pak Ustadz, ambilan pesawatnya mabur dari kudu ngaburaken darah, daripada diaburaken di dalam titipaken di pondok pesantren lebih manfaat kanggo mangane bocah yatim. Leres boten? Karena apa? Niat mau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Eman nunggu 10 tahun. Kena Covid bisa mundur 2 tahun. Tapi dicampur baurkan dengan perkara-perkara yang musyrik. Masya Allah. Karena apa? Hati kita akan terasa sedih. Niat melakukan ibadah masih dicampur-campur perkara-perkara yang musyrik. Nah, ayo kita luruskan niat lagi. Kita kuatkan niat kita, kuatkan hati kita. Kita yakinkan bahwasanya insya Allah tahun 2023 ini kita bisa berangkat melakukan ibadah haji bersama Bapak Ibu semua.
Ini KBH Kepolo sudah 2 kali manasik. Bagi punya tetangga, saudara, sanak famili yang sekiranya belum mengikuti manasik atau kepingin gabung, maka karena mudah-mudahan KBH Kepolo yang kami catat itu kurang lebih sekarang sudah ada 120, bisa jadi akan setengah kloter. Mudah-mudahan beberapa pembimbing dari KBH Kepolo bisa berangkat lebih dari 1. Doakan beliau Ustadz Danang Kosim, mudah-mudahan tesnya lulus jadi TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia. Sama beliau juga Haji Rasida, Haji Orasida. Tahun 2020 lulus petugas, 2021 tidak ada haji, 2022 kena pemangkasan, wajib PNS-nya menjadi petugas. Kecuali TPHD sekarang jadi PHD. Pas kebetulan tahun 2022 saya dengan orang tua yang berangkat. Karena beliau adalah tim kloter, kalau saya tim pemantau haji daerah yang memantau petugas-petugas kloter. Alhamdulillah, ini kursi ini kurang lebih 160, 150-an, kalau penuh berarti banyak. Masya Allah. Lamun sampai 200 gelar tenda nih guri manasik ya, anggo proyektor. Berarti alhamdulillah, mudah-mudahan KBH Kepolo bisa tembus guri siksa wida. Ambiran rame, manasiknya ambiran kuat, prakteknya lebih lengkap. Bisa praktek nunggang lift konene, ya kan? Bisa praktek sholat kayak di Masjidil Haram, di Masjid Guri, tawaf saninya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas pembahasan pada kali ini kita akan membahas bab umroh. Bab umroh di sini tergantung Bapak Ibu semua mendapatkan gelombang pertama. Apakah gelombang pertama atau gelombang kedua? Kalau gelombang pertama berarti Bapak Ibu semua akan melakukan mikot umroh ini dari Madinatul Munawwarah. Seperti halnya tahun 2022 kemarin, baru-baru merasakan berangkat haji, khususnya Indramayu mendapatkan gelombang pertama. Miangsing Jakarta menuju Madinah langsung melakukan ibadah sunnah di Madinatul Munawwarah, baru melakukan ibadah hajinya. Kemudian ibadah umroh di Mekah, kemudian puncak ibadah haji. Biasanya gelombang kedua dari Jakarta ke Jeddah, di atas pesawat sudah ambil mikot. Nanti ada pembahasan tersendiri bab mikot dan larangan-larangannya. Di atas pesawat pembimbing langsung serentak keliling. Biasanya dari embarkasi kalau gelombang kedua Bapak Ibu semua sudah menggunakan ikhram. Si bapak-bapak kanggo ikhram, dinggo barang jaga atis, orang bapak masih kanggo kaosan. Ketika mendekati tempat mikot di Yalamlam langsung dilepas, baru nanti pembimbing keliling ke belakang kepada Bapak Ibu semua nanti dan lain sebagainya. Insya Allah pembahasan kali ini pengertian ibadah umroh, syarat rukun dan wajibnya umroh, dan simulasi umroh. Apa sih makna daripada umroh? Banyak orang yang berangkat dari Indramayu menuju Jakarta, Jakarta, Mekah, Jeddah atau Madinah. Apa sih maknanya? Insya Allah Bapak Ibu semua, sekarang manasik saya hari Selasa meninggalkan Indramayu, mau membimbing jamaah kurang lebih 42 jamaah. Tahun baruan diburu pesawat balik ya. Jadi insya Allah setelah manasik istirahat dari Senin, Selasa pagi jam 8 saya berangkat menuju Jeddah, kemudian langsung melakukan ibadah umroh dengan membawa 42 jamaah. Pas kebetulan manasik awal 2 lagi ananing umah. Biasanya gantian karo Pak Kiai, karo adipar, karo beberapa keluarga untuk membimbing jamaah. Balik bulan Januari, bulan Februari, tanggal 11 miang maning. Masya Allah, udah dituanin jalan kayak Bang Toyib, ya kan? Pengertian ibadah umroh.
berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan antara lain ihram, tawaf, sa'i dan bercukur pada waktu kapan saja, kecuali waktu yang dimakruhkan yaitu hari Arafah, hari Nahar, hari Tasyrik demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Jadi kalau ada orang berangkat menuju Saudi Arabia bukan karena melakukan ibadah-ibadah ini, berarti dinamakan TKI atau TKW. Karena biasanya berangkat dari Indramayu langsung beliau untuk melakukan pekerjaan sebagai ada ibu rumah tangga, ada yang menjadi supir. Walaupun prakteknya terkadang teman-teman yang kerja di sana beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian mereka melakukan ibadah umroh. Tapi kalau diniatkan mulai dari tanah air, nah inilah seperti ini. Diniatkan kita berangkat dari Indramayu semata-mata mau melakukan ibadah umroh ataupun haji, maka inilah konteks daripada makna ibadah umroh. Makanya ada uang yang beda makna niatnya. Kalau kita diniatkan dari Indramayu sudah melakukan ibadah umroh ataupun haji, insya Allah. Tapi beda halnya kalau kita berangkat dari Indramayu untuk melakukan pekerjaan, walaupun prakteknya di tengah-tengah kerjaan tersebut mereka mau melakukan ibadah umroh ataupun haji itu. Makanya rata-rata terkadang ana wong dikatakan pula mau haji, tapi terkadang image masyarakat kalau hajinya bukan dari rumah, kalau bukan umrohnya dari rumah, orang gelem diundang haji, ya kan? Padahal itu sebuah embel-embel, tapi padahal mereka itu sudah melakukan ibadah lanjut. Nah, jadi kalau berangkat dari rumah semata-mata sudah diniatkan untuk melakukan ibadah. Syarat rukun dan wajibnya umroh. Kemarin sudah ada free test ya. Bu bener kabeh beli. Ana sing dadang buka Google, masya Allah. Ana sing lirik-lirik bature. Iya. Ana sing dadak-dadak bature diisi, wis Pak mene diklikari mai. Itulah dinamika untuk proses pembelajaran. Kita kembali lagi flashback ke belakang. Ketika waktu sanawiyah ada ujian tentang pelajaran keagamaan, berapa rukun haji, berapa rukun umroh, berapa wajib haji, berapa wajib umroh. Ingat flashback ke belakang, masya Allah dadak-dadak. Kodi mah bukan habis siji coba dalam Google rukun umroh. Kompak sebaris kabeh apa? Ana sekian. Alhamdulillah. Walaupun prosesnya dalam sing Google, simbang Google, anu guru sing anak segala-galanya. Syarat umroh yang pertama adalah Islam. Syarat umroh adalah yang pertama adalah Islam. Jadi kalau bukan Islam maka tidak disyaratkan untuk melakukan ibadah. Di tanah Mekah wal Madinah ketika ada orang yang selain beragama Islam maka jalannya berbeda Pak Bu. Ketika dari Jeddah tiba-tiba bidayatul tanah haram, contoh ini adalah permulaan tanah haram, maka yang bagi masuk adalah khusus orang-orang muslim. Yang bukan muslim dibelokkan, non muslim belok kanan, ghairul muslim belok kanan, sing Islam lurus. Itu ada batasan-batasannya. Karena apa? Menjaga kesucian kota Mekah dan Madinah. Yang kedua balik, alhamdulillah wong jemaah. Kenapa? Sekarang tuh jamaah haji itu disyaratkan minimal umur 18 tahun. Karena sempat ada kejadian waktu belum ada aturan daftar haji, pas mau berangkat ada anak perempuan belum balik, durung haid. Akhirnya dibuatlah aturan balik, tapi aturan di pemerintahnya minimal 18 tahun. Makanya jamaah tahun 2022 pernah ada kakaknya berangkat tahun 2019, adiknya tahun 2020, terpending 2 tahun. Karena apa? Umurnya baru 17 tahun. Nah di sini alhamdulillah insyaallah sebagai KB malah wis anakku berkelorok, terus bapak ibu semua. Yang ketiga akil, berakal sehat, Islam uwis, balik uwis, tapi majnun, edan.
Beliau berarti tidak disyaratkan. Nah, ya kan? Masya Allah. Kalau ngomong-ngomong bahasa mengkenen terkadang ingat tahun 2022. Anak uang radan-radan. Kadang ingat, kadang boten. Tapi balik lagi. Niku sing nanggung kabihane kalian pemegang kebijakan. Ada jamaah dari salah satu kabihan, pas kebetulan saya petugas kloternya, pemantau haji daerah, pendamping haji daerah, PHD, pas kebetulan satu kloter. Jadi agak-agak gimana, Masya Allah, tiba-tiba ada jamaah kencing sembarangan, masih menggunakan ikhram. Ternyata usut punya usut, beliau pernah kecelakaan, ininya sudah pernah dibongkar. Jadi kadang ingat, kadang enggak. Jadi udah, apa kemauannya dia. Nah, kembali lagi, yang seperti itu termasuk punya akal atau tidak. Kemudian yang kelima adalah istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hambanya melakukan ibadah haji seumur hidup sekali. Man istata'a ilaihi sabila. Pertama, mampu di dalam finansial. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kelak pas pelunasan bisa melunasi. Triknya bagaimana tata cara melunasi? Kalau sekarang Bapak Ibu semua sudah yakin, mulai sekarang dicek buku tabungannya biar aktif lebih awal. Rata-rata tabungan haji itu non aktif, pasif. Karena apa? Nabung selawe juta ditinggal plus 10 tahun. Terkadang orang perbankan itu akan agak susah diaktifasi dulu rekeningnya. Makanya kalau memang Bapak Ibu semua sekarang sudah yakin, mulai sekarang dicek rekeningnya. Nabung 1 juta biar aktif lagi. Ketika pas pelunasan prosesnya tidak lama. Itu termasuk daripada syarat-syarat istitoah. Ya kan? Kalau memang sudah ada 25 juta, berarti siapkan lagi dananya. Infonya tahun 2022 ini akan ada kenaikan ongkos. Di 2023 akan ada kenaikan ongkos. Tahun 2022 kemarin sebetulnya jamaah haji itu diwajibkan menambah 15 juta per orang. Akan tetapi ditanggung oleh pemerintah menggunakan dana APBN. 15 juta dikali 1 juta jamaah, berapa triliun? Itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Infonya di tahun 2023, siapkan saja kepada Bapak Ibu semua. Minimal kalau toh memang insya Allah Bapak Ibu semua yakin, siapkan dana 15 juta kalau memang pelunasannya 40 juta untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Kalau pelunasannya lebih dari 40 juta berarti taruh 20 juta. Tapi sementara taruh aja 15 juta. Atau nabung ulankin 5 juta. Bulan Januari 5 juta. Infonya bulan Februari akan ada pelunasan. Berarti ada jeda 3 bulan. Kalau memang di bulan Januari itu dikeluarkan porsi haji dari pemerintah Saudi Arabia, otomatis kurang lebih akan ada pelunasan di bulan Februari, biasanya sebelum Ramadan. Wallahu alam. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memilih bagi orang-orang yang terpilih, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang mempunyai kebijakan, tapi Allah memilih orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang tergabung di KBH Kepolo ini adalah orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila. Insyaallah mampu kabeh bisa melunasi. Yang kedua, man istata'a ilaihi sabila. Sekarang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia wajib mengikuti bimbingan. Karena apa? Ingat pada tahun 2010 saya melakukan ibadah haji dari negara Libya, Muammar Gaddafi berangkat waktu itu membimbing jamaah haji plus dari negara Libya. Miang tetap kula wis pragat tahalul. Tiba-tiba kula arpan balik ketemu karo jamaah
Indonesia, anggota sejamaah Indonesia. Pak, bapak sing Indonesia. Kula waktu kuliah di Libya brewok pak. Jadi kayak wong Pangawang, bu kayak wong ngendi. Ya kan? Pak, bapak orang Indonesia ya. Pak mau nanya, saya sudah selesai sa'i, mau toaf. Masya Allah, ini gimana manasnya? Tertegun, sedih. Padahal waktu itu masih diwajibkan manasik kalau nggak salah 8 kali. Pembimbingnya Pak, pembimbingnya mana? Petugas kloternya mana? Tim TPI-nya mana Pak? Kami tertinggal Pak. Berarti selama ini manasik tidak diperhatikan. Makanya pemerintah Indonesia mulai tahun 2019 mewajibkan kepada calon jamaah haji untuk mengikuti manasik karena termasuk syarat. Seenggak-enggaknya ketika Bapak Ibu semua sudah menguasai ilmu manasik, sudah menguasai bab manasik, materi-materi ibadah haji dan umroh, ketika di sana pembimbing bisa terbantu. Contoh, oh iya Pak Kiainya di depan, oh iya Pak Ustadznya di depan, oh pembimbingnya di depan. Bapak Ibu semua manasik 15 kali sudah ada gambaran. Oh sa'i nanti kayak gini. Jadi tidak tergantung. Makanya pemerintah Indonesia dan KBH Kepolo mempelajari Bapak Ibu semua biar bisa mandiri. Mandiri dalam hal apa? Tidak ketergantungan. Ketika tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tidak menguasai ilmu manasik ini sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah Indonesia, nanti akan timbulnya jongkol. Percuma aja ulang di lubiansus ditinggal. Akhirnya tidak ikhlas. Padahal dia tidak sadar dalam keadaan berihram. Makanya Pak Kiai selalu menganjurkan, dengarkan, simak apa materi-materi yang disampaikan. Insya Allah pembimbing yang di KBH Kepolo mayoritas sudah mempunyai lisensi sertifikat pembimbing ibadah haji. Ada Pak Kiai, ada saya, ada Pak Man, kemudian ada Ibar, kemudian ada Haji Ahmad, kurang lebih sekitar ada 8 yang mempunyai sertifikat pembimbing. Lamun ning guru kah sertifikasi guru. Kalau di haji sertifikasi pembimbing ibadah haji. Karena Pak yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, bagi yang mengisi materi harus mempunyai sertifikat lisensi pembimbing ibadah haji. Maka yang di belakang belum dapat kursi di depan Pak, ambiran seger aja ngantuk. Aja kayak pojok, ngantuk bakal gurih lah. Nah, manis tato ilai sabila. Masih suwe. Yang ketiga adalah negara yang kita tuju aman, tidak membahayakan jiwa kita. Insya Allah negara Saudi untuk melakukan apa ibadah haji dan umrah anak ini Saudi Pak. Aman. Sempat di tahun 2021 akhir beredar berita hoax bahwasanya kota Makkahul Mukarramah telah diserang rudal oleh Syiah Houthi dari Yaman. Yang memposting adalah jamaah umroh Indonesia, membuat berita hoax melalui medsos Facebook. Mohon doanya kami jamaah umroh sedang berada di Mekah diserang oleh rudal dari Yaman Syiah Houthi. Padahal itu rudalnya kenanya di Jeddah, terkena kilang minyak, aman. Karena tempat yang paling aman di dunia ini Mekah dan Madinah, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Nanti ada tempat sejarah-sejarah. Berarti yang ketiga adalah yang kita tempati, yang kita kunjungi untuk ibadah dalam hal ini Mekah wal Madinah aman, tidak membahayakan. Manis tata ilai sabila, mampu di dalam perjalanan, yaitu kesehatan kita. Insya Allah Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sekarang jaga kesehatannya, jaga pola makan, aja digawe stres, ya kan? Mangan sing enak, ya kan? Umar pemiang haji itu kepikiran kian ora uli konene je asam urat, kian kolesterol ora uli, jadi stres. Apa sih dipangan? Mangan kangkung asam urat,
mangan bayam asam urat, pengen mangan daging kelingan kolesterol. Ora usah dipikiri, dinikmati urip ambiran semangat dalam untuk menggapai ibadah haji di tahun 2023. Ayo semangat dijaga vitaminnya. Yang semula males jalan, biasakan jalan. Pertama kali 1 kilo, tambah lagi besoknya 1,5 kilo, besoknya lagi kalau nggak kuat terus istiqomah 1 kilo, terus berjalan. Karena apa? Nanti membiasakan. Sa'i kurang lebih 3,5 kilo bolak-balik. Benar, ini praktek saya sampaikan karena ini adalah hak. 1 kali kurang lebih sekian ratus meter bolak-balik, total 7 kali itu 3,5 kilo. Tawaf sekian. Karena ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik juga, Pak Bu. Kalau malas jalan, uis dan lain sebagainya, ya harus bobor. Nah, aku jadi kok aduh ngeluh, pokok. Urip yang ngeluh, ya kok nenek, ya kan? Pak Kiai, Pak Ustad, pulane pegel, ketemer. Sedurung yang haji, orang pernah melaku. Jadi dibiasakan sekarang. Karena apa? Termasuk manis atau sabila. Mampu kesehatan, mudah-mudahan sehat semuanya. Dicek kesehatannya, mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pertama dimampukan finansial. Bagaimana biar kita tidak terkendala untuk pelunasannya? Banyak jamaah haji yang tidak mampu melakukan pelunasan ibadah haji karena apa? Tidak siapnya keuangan di rekeningnya Bapak Ibu semua. Tahun 2020 dari 100 jamaah, dari kurang lebih 1.773 Kabupaten Indramayu, pasti ada 30% yang tidak bisa melunasi. Bagaimana tidak bisa melunasi? Pertama, tidak siapnya keuangan di rekening. Kaget, Bapak Ibu semua, mulai hari Senin akan ada pelunasan, siapkan dananya. Ya Allah, jadi duitnya sekadung majing deposit. Ya Allah, terkadang duitnya sekadung nganggo tuku tanah. Ada jenjang pelunasan. Biasanya Bu, pirang bulan kan? Sebulan ya, kalau nggak salah. Minimal 15 hari kalau nggak salah. Jenjang. Kok dikit nambah pelunasan, ditunggu-tunggu. Tekan beli kelingan ya. Terkadang. Siapkan dana mulai sekarang. Itu termasuk daripada bentuk ikhtiar untuk mencapai istiqomah. Kalau kepingin enak, mulai sekarang tadi tabung 1 juta, 5 juta. Ketika pelunasan sudah siap, ada dana 15 juta, tinggal dikeliling pelunasan. Kalau tidak seperti itu, terkadang kita tidak tahu uang itu kering. Dia pengen duit 1 juta, anak tangganya tuku motor, kok dikit tuku motor dikit. Anak tangganya tuku mobil, ditukar mobil dikit. Terkadang seperti itu, manusiawi. Lilipan, belum tangganya kian, aduh tangganya tuku kalung. Rabi ini ngomong lagi nih, Pak, kok tangga aja tuku kalung rantai, kita gak tuku dikit. Nah, seperti itu. Pertama, finansial. Kedua, aman yang kita kunjungi, menguasai ilmu manasik. Yang keempat, kita mampu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini kesehatan disyaratkan oleh pemerintah Indonesia? Ada beberapa penyakit yang tidak diizinkan untuk melakukan ibadah haji. Pertama, orang yang cuci darah. Kedua, Bu ana wulu salam. Nanti ada tersendiri dari tim kesehatan. Termasuk jamaah kita yang terpending di tahun 2022 kemarin, besok tinggal berangkat menuju ke Jakarta, tiba-tiba malamnya serangan. Ternyata beliau divonis cuci darah. Kemungkinan besar hanya suaminya yang berangkat, istrinya kemungkinan besar tidak bisa berangkat. Karena itu aturan. Ingat, KBIH tidak bisa memaksakan. Karena KBIH itu mitra dari Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan. Memberikan manasik, memberikan materi, mendampingi jamaah, itu adalah tugas KBIH. Tapi kalau ada aturan yang memang aturan itu dilarang, tadi kayak cuci darah dan lain sebagainya, susah tahu. Kasusnya tahun 2019 ada jamaah kami dari orang Pertamina, beliau berontak tidak terima, tapi
kami nasihati. Alhamdulillah beliau memaklumi, dilalanya Allah memberikan jalan yang lain melalui haji non kuota furoda. Istrinya lewat haji reguler, suaminya haji non kuota furoda, bisa berangkat melakukan ibadah haji, ketemu di Mekah ibadah bareng. Suaminya cuci darah terus, Masya Allah, ternyata jalannya ini ketentuan dari Allah. Berangkat hajinya bareng, tapi jalannya berbeda. Kan jalurnya kudu ekspres, jalurnya kudu muter dikit. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mampu finansial, menguasai ilmu manasik, negara yang kita kunjungi aman, kemudian mampu di dalam kesehatan. Lanjut. Rukun umroh. Kemarin ingat gak ada berapa? Dijulok dikit. Delongok di layar. Apa makna ibadah umroh? Apa makna, pengertian daripada rukun? Apa bedanya rukun dan wajib? Ayo, di dalam, kalau wajib ibadahnya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Kalau apabila yang diwajibkan itu ditinggalkan. Kalau rukun apabila ditinggalkan daripada rukun ibadah umroh tersebut, ibadahnya tidak sah. Makanya harus diingat-ingat rukunnya anabira. Kalau wajib ditinggalkan, bisa membayar dam. Damnya apa? Udus dan lain sebagainya. Rukun umroh adalah suatu perbuatan ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi maka umrohnya batal, tidak sah. Yang pertama adalah ihram, niat. Kalau gelombang pertama niatnya dari Masjid Bir Ali Madinah Tul Munawwarah, berangkat dari hotel. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin kita hotelnya di Ring 1 di Hotel Fairusatah, hotel bintang 3 persis. Ini hotel, ini gerbang Masjid Nabawi. Jadi bolak-balik enak. Pas kebetulan puncak panas, metu si hotel Prapang, Masya Allah, kaget. Banyak jamaah yang sakit karena enggan minum, akhirnya dehidrasi. Ada jamaah yang sakit radang tenggorokan, tiap kali ke masjid minumnya es. Itu yang harus diperhatikan. Saking semangatnya metu, perampang panas, lupa pakai hoodie, pada pecah, kakinya pada pecah karena panas di sana lumayan menyengat. Maju masjid kaget karena dari hotel lumayan dingin, keluar dari hotel panas, maju masjid atis. Jadi kan posisi kulit kaget, panas, dingin, panas, dingin. Metusi masjid, panas, masjid hotel, adem manin. Jadi kaget. Nah itulah vitamin. Jangan lupa selalu kita bawa dan kita minum untuk ikhtiar kesehatan kita. Pertama niat, berangkat dari hotel, sudah mandi sunnah ihram, sudah dibersihkan segala-galanya, sudah menggunakan kain ihram. Yang ibu-ibu sudah menggunakan baju ihram, tentunya ciri khas KBH Kepolo adalah menggunakan kerudung pink. Nah ini dia kerudungnya. Ini yang selalu dikenang oleh jamaah haji dan jamaah umroh. Ketika lagi tawaf disorot ning lingkaran Ka'bah, iko wong Kepolo. Masya Allah. Bapak ibu semua ketika mau tawaf informasikan. Nah kalau mau lihat ibu bapak tawaf, segera lihat TV, cari kerudung pink. Nah inilah kerudung kebanggaan kita dari tahun pertama kali kita mendirikan KBH. Jamaah umroh ataupun jamaah haji selalu menggunakan kerudung pink ini. Pink itu selalu berada di hati, ya kan? Apa mari pembimbingnya ganteng-ganteng ya? Nah, pertama niat, jangan lupa ihram. Ketika sebelum niat, sebelum berangkat menuju ke kota Mekah, ini yang gelombang pertama, saya ceritakan gelombang pertama. Sebelum Bapak Ibu semua melakukan ibadah umroh, kok kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensunnahkan kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji adanya walimatus safar? Tujuannya untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Ketika Bapak Ibu semua pergi, tidak mungkin ke rumah sanak saudara A, B, keliling KB, orang mungkin. Makanya diadakan walimatus safar. Itu makna yang tersimpan di dalam walimatus safar. Jaluk maaf secara keliling orang mungkin, dikumpulkan dari wadah dari suci. Begitupun nanti di Madinah kalau gelombang pertama, dari Binsus Kepolo
besok mau berangkat ke Mekah, malamnya atau 1 hari sebelumnya kita kumpulkan. Kalau memungkinkan di lorong hotelnya. Jadi ingat, kalau di Madinah itu sangat susah untuk kumpul-kumpul. Dilarang di dalam hotelnya. Beda dengan di Mekah. Kalau di Madinah curi-curi, kalau memang diperbolehkan kita kumpulkan. Kadang untuk siraman rohani, untuk koordinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang susah untuk berkumpul, biasanya hanya ketua regu dan ketua rombongannya yang kita panggil. Briefing di dalam kamar, persiapan besok menuju Mekah. Tapi biasanya kalau memang diizinkan untuk kumpul, di sini akan ada saresehan. Bapak Ibu semua, kita ini adalah keluarga kecil. Sekarang kurang lebih 40 hari kita akan bersama. Sebelum melakukan ibadah umroh ke Mekah, maka disunahkan untuk saling memaafkan. Terkadang sesama temennya, anak bature sing doyan AC, sing doyan AC-nya belum buat kampur panas boy. Terkadang sifat ini kita tidak sadar. Terkadang anak bature sedang adus di kamar mandi suwe berentu baik. Ingat, sebelum melakukan ibadah umroh, biasanya pakai ataupun pembimbing akan melaksanakan saling bermusafahah, bermaaf-maafan. Biar kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Orang dari sifat tunggal, gara-gara sekamar bature beli doyan AC, gara-gara sekamar anak sing ngorok, ya kan? Tidak sadar yang seperti itu. Tersebut, makanya mulai dipikir mulai dari sekarang. Ayo di dalam, oh ibu kinma wongi hidup, korea sama kabula. Nanti ada pengajuan namanya pramanifest. Itu untuk kenyamanan Bapak Ibu semua. Dari KBH mengajukan pramanifest kepada Kementerian Agama, akan ada plotting nantinya. Jadi silakan selama manasik ini lihat teman-teman Bapak Ibu semua demi kenyamanan nanti ketika beribadah di Makkah wal Madinah. Tekan Masjid Bir Ali. Mulai sedurung tekan Masjid Bir Ali, mandi sunnah, kukunya dibersihkan, rambutnya dirapikan, kemudian menggunakan wangi-wangian sebelumnya. Berangkat sampai di Masjid Bir Ali, kemudian kalau pembimbingnya tidak mungkin ke bus-bus, kalau sampai setengah kloter berarti 40 sekitar ada 5 sampai 6 bus. Ya kan? Kalau tidak memungkinkan, biasanya akan ada koordinasi dari pembimbing kepada ketua rombongan agar memimpin niat jamaah di dalam busnya. Bapak Ibu semua ikuti ketua rombongannya. Makanya nanti dari KBA akan memilih beberapa ketua-ketua rombongan. Tujuannya Pak, untuk membantu Bapak Ibu semua di dalam hal ibadah. Siap? Mari Bapak Ibu kita niat untuk ibadah umroh. Awaitul umroh tawafron billahi ta'ala, kemudian talbiyah. Pak Kiai biasanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Berangkat dari Masjid Bir Ali menuju ke Mekah. Kalau musim umroh kurang lebih 4 sampai 5 jam. Kalau musim haji jangan kaget, lebih lama, kadang 7 jam. Nah ini fisik harus kita siapkan. Pak Ustadz ada istirahatnya enggak? Insya Allah biasanya tinggal ngomong. Karena apa kok banyak istirahatnya? Keluar dari Madinah ada checkpoint bagi jamaah, tasreknya dilihat, ini bener jamaah haji bukan. Kemudian dikasih snack oleh muasasah otoritas Khadimul Hajj, dikasih satu kartu apa? Ada minum, ada kue, ada jus. Berangkat lagi ada checkpoint lagi untuk membatasi dan memberikan kenyamanan kepada tamu-tamu Allah dari pemerintah Saudi Arabia. Mendekati kota Mekah ada checkpoint lagi, dicek bener gak izinnya. Kalau yang tidak mempunyai izin tidak akan bisa masuk ke kota Mekah. Sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah terkadang yang di sini Pak Bu, hati kita akan rasa sedih. Ya Allah, tidak disangka-sangka kami sudah menunggu 2 tahun, terkena COVID, harusnya tahun 2020 berangkat, diundur tahun 2023, 3 tahun berarti ya. Ya Allah, kami sudah nunggu 10 tahun, daftar tahun 2012, Allah baru mengizinkan sekarang, tidak terasa. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kadang berbesmilih, kula akeh salah ya Allah. Terkadang anak azan berkumandang, kula kok dikit lagi melayani encung ya Allah.
Seperti itu terkadang. Ingat salah-salah kita. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, kula-kula dagangan timbangan dikurangi seon. Ingat terkadang. Nah, hal-hal yang seperti ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya lagi dibersihkan oleh Allah. Makanya ketika baca talbiyah capek, baca istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, kula miang sing Indonesia gawa setumpuk dosa kula. Kula sebagai wong tua terkadang lalai didik anak kula ya Allah. Terkadang kula duweni jabatan lalai bimbing bawahan kula ya Allah. Terkadang kula sebagai mempunyai pejabat sebagai pejabat, terkadang kebijakan hamba menindas kepada bawahan hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Turu cing Madinah marani Mekah kurang lebih 7 jam. Kerasa. Kebuka kabeh Gusti Allah salah. Lan sebutan. Ya Allah, kula ku nyawa dikelingan bayar zakat teh anak malih. Nah, seperti itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di Mekah. Ingat posisi Bapak Ibu semua, ini saya ceritakan gelombang pertama, ya kan? Niat ihram, ya. Masih suwe setengah jam nih, tenang. Berangkat setelah niat sampai di Mekah. Sampai di Mekah. Ingat Bapak Ibu semua dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berihram. Nanti ada bab tersendiri tentang larangan-larangan muharrimatil ihram. Dijaga muharrimatil ihramnya. Di perjalanan awas hati-hati, ajang rumpi dan lain sebagainya. Makanya perbanyak membaca talbiyah. Talbiyah pegel membaca sholawat. Sholawatnya pegel dikir pegel turu daripada ngerumpi. Terkadang batur bos, batur yang mani kamera korok baik. Masya Allah. Terkadang tidak sadar yang seperti itu. Batur kula makalin majik toilet cuek pisan. Sudah paham sebelum berangkat sudah minta maaf dengan sesama teman kamar, dengan sesama sahabat kita satu jamaah. Tapi dalam perjalanan tidak sadar, malah ngerumpi, malah ngerasani yang rumah kotor maning, ya kan? Sampai di Mekah, mudah-mudahan tahun 2023 jamaah haji Jawa Barat bisa ditempatkan di Miswalah kembali. Miswalah itu kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 1-2 kilo paling ujungnya. Kemarin kita di Yasser hotel pertama. Jadi nabi pertama kali nunggang bus ya pertama kono. Tapi kalau ke masjid lumayan muter dulu kalau kepengen jalan kaki. Tapi enak kalau di Miswalah rata-rata dekat. Kalau mau ke masjid ketika bus sholawatnya tidak ada bisa jalan kaki. Nah mudah-mudahan tahun 2023 jamaah haji Jawa Barat bisa di Miswalah kembali. Karena apa? Jawa Barat itu terbanyak, kuotanya kurang lebih 40.000. 40.000 itu kuota Malaysia nggak ada apa-apanya dengan Jawa Barat. Nah, jamaah haji Malaysia itu baru lahir sudah didaftarkan. Karena daftar tunggunya sama halnya dengan umur Bapak Ibu semua, 70 tahun. Makanya sangat bersyukur Bapak Ibu semua yang berada di Indramayu khususnya umumnya di Indonesia. Kita masih diberikan kuota yang sangat cepat. Tempatnya layak, enak. Wajar Malaysia dekat di sana karena mereka kontrak sekaligus, beda konunnya. Konun apa? Beda aturannya. Karena di Indonesia menggunakan aturan-aturan dengan beberapa kebijakan. Diajukan oleh Kementerian Agama kepada DPR RI, baru ketika disahkan DPR RI baru masuk ke Presiden. Kalau di sana dikelola oleh pemerintah Malaysia langsung dikontrakkan. Wajar, ada plus minusnya. Tapi kita sangat bersyukur Indonesia masih lebih cepat. Jawa Barat kuotanya lebih banyak daripada negara Malaysia. Oh, jadi kudu akeh sing syukur ya. Sampai di Mekah, check in di hotel, manjing. Nah di sini harus kesabaran Bapak Ibu semua. Jangan gerasa gerusu lagi keadaan berihram. Yang akan mengambil kunci kamar ketua rombongan. Pak Ustadz, terkadang ada yang emosi, pengaturan dan lain sebagainya. Di sana sudah ada namanya Pak Bu. Kamar sekian namanya ini dan lain sebagainya. Tinggal diambil kuncinya, tinggal dinikmati bersama.
toh kita ini 40 hari ini keluarga kita, untuk ibadah bersama. Sampai di Mekah baru nanti koordinasi dulu dari pembimbing. Apakah nanti insya Allah Pak Kiai mudah-mudahan sehat bisa membimbing Bapak Ibu semua di haji tahun 2023. Siapapun nanti yang membimbing Bapak Ibu semua tahun 2023, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Koordinasi sampai di hotel, tunggu komando. Khusus jamaah KBA Kepolo tunggu dulu. Tawafnya jam berapa? Jangan dipaksakan. Semangat boleh, terkadang fisik kita tidak kuat. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah kurang lebih 7 jam, pegel. Saking semangat pengen jadian. Dodok dikit, di kamar dikit. Awas di kamar, hati-hati sedang berikhram. Terutama ibu-ibu buka kerudung. Kalau mau buka kerudung, buka kaos kaki, masuk toilet. Keluar dari toilet sudah tertutup kembali. Yang bapak-bapak hati-hati. Masuk ke kamar ganti sarung pernah. Masya Allah, Pak, manasik 15 kali. Iya, jenazah berkelingan. Masya Allah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya kita anggap ini adalah satu keluarga. Saling mengingatkan ketika kita sedang berikhram. Pak, awas ikut salah. Pak, itu auratnya. Saling ingatkan. Tapi kalau kitanya acuh tak acuh sesama jamaah, bagaimana seorang pembimbing akan bisa terbantu? Ketika Bapak Ibu semua kompak, saling membantu, saling bahu-membahu, pembimbing akan terasa ringan untuk membimbing Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya angku, Bapak Ibu semuanya acuh tak acuh, kini mana susah. Masya Allah. Jadi harus bareng-bareng untuk saling membantu. Ada komando, Bapak Ibu semua siap-siap, khusus yang sehat. Maka kita akan umroh, akan tawaf sekarang. Bagi yang jamaah lansia, tahan dulu. Kalau yang nggak kuat, menggunakan jasa roda. Nanti akan ada tersendiri oleh tim pembimbing. Bapak Ibu yang menggunakan roda, tunggu di kamar. Selesai yang sehat-sehat dulu, yang kuat-kuat dulu selesai, baru yang sepuh-sepuh kita dorong untuk tawaf sa'inya. Itulah manajemen yang harus kita terapkan. Kalau manajemennya tidak kita terapkan, bagaimana ibadah ini bisa sukses? Dengan tanpa terkonsep. Tawaf, insya Allah. Kemudian rukun yang ketiga adalah sya'i. Rukun yang keempat adalah bercukur atau tahallul. Yang kelima tertib. Lanjut. Tadi sudah niat, sekarang tinggal apa? Kemudian ini wajibnya umroh. Wajibnya umroh cuma satu, berikhram. Tadi kalau rukun apabila salah satu daripada ibadah tersebut tidak dilakukan, maka ibadahnya batal. Kalau wajib apabila tidak dilakukan, ibadahnya tetap sah tapi wajib membayar. Dan contoh, ada jamaah lalai dari Madinah lupa menggunakan ihram, tetap berjalan walaupun sudah niat, nanti bisa membayar dan bisa dilanjutkan. Lanjut. Rukun umroh simulasinya ini. Pakaian ihram dulu. Waduh, anak praktek ihram nanti lanjut Mas. Pakaian ihram bagi pria itu ada dua. Nanti ada peragaannya pas mau praktek ibadah umroh ya. Ada dua helai. Ini satu dikerodongkan, satunya digunakan seperti halnya sarung. Nanti ada praktek tersendiri. Lanjut Mas. Untuk pakaian ihram wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dari pergelangan sampai ujung jari kafain. Oke. Kene mulai tumbuh rambut, mene banyak ibu-ibu yang tidak sadar tenggorokannya katon. Leres boten. Ini aurat, Bu. Jadi kalau pakai kerudung ditarik pun janggut. Ya, makanya dipakai janggut, kian mene. Angel temen kurungnya ya ditutupi. Makanya terkadang kerudungnya ibu-ibu itu sangat riskan. Ketarik-tarik kini batu kayak katon rambutnya. Makanya menggunakan ciput ya. Nah ya. Kemudian tangannya riskan. Ibu-ibu itu tangannya riskan, makanya menggunakan manset. Gunakan manset sampai sini ya, ditutupi. Kemudian
ketika bepergian kemanapun selalu bawa cadangan kaos kaki kalau keadaan dalam berikhram. Jadi kalau lagi urgent di luar siram saja kaos kakinya kalau dalam berikhram. Kemudian pas lagi sepi ditutupi sarung diganti kaos kakinya. Makanya yang ibu-ibu selalu sedia kaos kaki cadangan di tas tentengannya. Nanti ada 2 tas dari Binjus Kepolo dikasih tas khusus. Kemudian dari pemerintah agama dalam hal ini Kementerian Agama mengasih tas juga. Oh kenapa ada tas lagi Pak Ustadz? Untuk menjaga keamanan Bapak Ibu semua. Tas dari Kementerian Agama ditaruh dari tas Binjus Kepolo. Terkadang banyak yang lalai. Lagi berkerumun tiba-tiba tasnya ada yang buka. Tapi bedanya kalau berdobel-dobel seperti itu, ketika ada yang buka baru dibuka pertama kelihatan. Itu bentuk ikhtiar dari kami. Nah, ini sekarang yang simulasi gelombang kedua. Gelombang kedua pesawat Darul Falah Tour and Travel landing di Jeddah. Duh, ini pesawat kok tuku miniatur dong, kan bisa tuku pesawat-pesawatannya. Nah, walaupun kulan guru dia pesawatnya anak ulah kan. Mudah-mudahan Kabin Kepolo bisa tuku miniatur pesawat. Masjidnya wis bagus, analipe hampir orang kaget. Biasanya ibu-ibu enggan mau masjid, orang ngerti jenang bangun lipe. Di sini kita kan didanai sebagainya. Sampai di Bandara Jeddah, sebelum pesawat ini mendarat, Bapak Ibu semua yang gelombang kedua akan niat di Yalamlam, keliling pembimbing. Karena kita dari embarkasi sudah menggunakan ihram, ya ihram bapak-bapak 2 helai sudah dipakai, ibu-ibu juga sudah menggunakan baju ihram, kemudian kerudungnya kerudung pink, biar ketika sebelum mendarat langsung dibimbing. Pada Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama melafazkan niat Bismillahirrahmanirrahim keliling sampai ke belakang. Kalau kloter lumayan, singarep tekan tengah-tengah, nggak boleh. Bapak Ibu semua dengarkan Bismillahirrahmanirrahim karena kecepatan pesawat itu sekian ratus. Lumayan, makanya sebelum 15 menit sebelum itu langsung segera Bismillahirrahmanirrahim, langsung sholat. Labbaik Allah, langsung menggema di dalam pesawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, mulai kono bermespil bu. Ini pesawat baca talbiyah menggema kurang lebih 400 jamaah. Lamun pesawat yang besar 444, salah 404 jamaah. Talbiyah singkat Arab. Talbiyah Masya Allah. Baru landing di Jeddah, di bandara khusus haji. Turun di Jeddah. Awas hati-hati, sing bapak-bapak terutama anggo ihram. Epot. Khawatir kan? Jadi menggunakan sabuk boleh, sabuk yang khusus haji. Bingung-bingung, kalau bingung mencari peralatan haji, bukan promosi di guru ngomong dagangan. Ya, itu promosi. Ya kan. Nah, mendarat di Bandara Jeddah, kemudian baru koordinasi. Ya, kalau tahun 2019 kita cek over, cek cuman lihat, ngecek aja pembimbing dan lain sebagainya. Jangan lupa tas kabin, jangan sampai ketinggalan di atas pesawat. Tas kabin kan ada tas kabin kan? Jangan sampai ketinggalan. Biasanya akan disambut oleh petugas haji. Dalam hal ini petugas teman-teman temus dari mahasiswa Indonesia yang berada di Timur Tengah dan ada petugas dari Kementerian Agama. Sing sepuh-sepuh ditarikaken rodane. Sing ora kuat mlaku kanggo kursi roda. Tidak usah khawatir, insya Allah semuanya akan masuk. Usahakan kompak. Jadi ketika keluar dari pesawat rombongan ini kompak. Karena di sini sistemnya taruh sistem apa? Sistem langsung didorong. Ya kan, busnya muter kalau itu di Arafah. Kalau di sini di bandara langsung, jadi ketika full didorong, kemungkinan khawatir terpisah. Tapi insya Allah sampai semua di Makkah untuk masuk hotel. Makanya usahakan kompak ketika duduk di mana, lihat rombongan di depan bareng, duduk, tidak usah khawatir, tidak usah buru-buru turun dari pesawat, awas dilihat barang-barang bawaannya. Jangan sampai tercecer. Lanjut. Dari Jeddah
langsung menuju ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, di bus paspor biasanya akan dikumpulkan Bapak Ibu semua. Ketika ada petugas minta lihat, tapi ingat ketua rombongan harus dicek itu petugasnya benar atau tidak. Ya. Sampai di Mekah, perbatasan ini ada pintu logo Al-Quran memasuki kota Mekah, kemudian langsung menuju Mekah, Makkatul Mukarramah doa. Masuk sampai di hotel, pembagian kunci selesai, koper biasanya ada di lobi. Biasanya KBH Kepolo mudah-mudahan terus bisa istiqomah mengkoordinir koper akan ditaruh sesuai dengan lantai-lantainya. Makanya nanti ada binsus namanya binsus Kepolo, itu untuk melayani Bapak Ibu semua. Selesainya manasik KBH Rodotul Muta'alimi, nanti setelah Idul Fitri ada lagi koordinasi binsus Kepolo. Mulai koordinasi persiapan keberangkatan, selama kegiatan di Saudi, selama Ar-Musna, persiapan pulang, koper dan lain sebagainya itu tergabung di binsus. Binsus itu maknanya bimbingan khusus, sama kayak pelayanannya dengan travel. Sampai di hotel, koordinasi, Bapak Ibu semua, ayo kita menuju ke Mekah, menuju ke Masjidil Haram menggunakan bus sholawat. Bus sholawat, kalau memang sekarang berada di Miswala lagi, nanti tinggal dilihat di bus itu ada tulisan Miswala Jihad biasanya nomor sekian. Jadi kalau bolak-balik menuju masjid dilihat nomor busnya. Kalau sudah fix kita berangkat tahun 2023, kemudian sudah fix hotelnya di mana, biasanya akan saya share di grup. Bapak Ibu semua, ini bus nanti yang tempat kita bolak-balik ke Masjidil Haram. Busnya nomor sekian, namanya sekian. Ini hotel kita, ini nomor maktab kita, ini kemudian tempat-tempat kita dan lain sebagainya akan kita share di grup nantinya. Makanya, kok kenapa pada nanya Pak Ustadz? Ada grup lagi, itu sesuai yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Karena grup jamaah 2023 yang tertera itu masih banyak jamaah haji yang sudah berangkat kemarin. Makanya kemarin Pak Kiai menyampaikan Munjid bikin grup lagi khusus tahun jamaah haji Kepolo tahun 2023. Karena jamaah tahun 2023 yang namanya itu logonya logo masjid, itu masih banyak jamaah yang sudah berangkat kemarin, mau dikeluarkan sungkan, ya kan? Akhirnya dibuatkan lagi oleh beliau, ada grup logonya logo KBIH. Yang belum masuk nanti bilang ke Ustadz Nanang, dan beberapa jamaah sini sudah menjadi admin, tinggal dimasukkan nantinya. Inilah Ka'bah pengenalan Bapak Ibu semua. Lanjut Mas. Ini namanya Makom Ibrahim. Tapi duduk kuburannya Nabi Ibrahim. Bekas telapak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian ini namanya Hatim. Ya. Di sini namanya Hijir Ismail. Di atasnya Talamas. Jadi ketika tawaf, sebelum kita tawaf, Bapak Ibu semua harus diperhatikan, janganlah memegang makom Ibrahim. Karena Pak makom Ibrahim wangi. Ketika sedang berikhram, baik tawaf umroh ataupun tawaf ifadah, janganlah memegang makom Ibrahim, wangi. Karena ini tiap waktu ada petugas yang melak. Kemudian ketika tawaf jangan memegang hatim. Menurut Imam Syafi'i ini bagian daripada Ka'bah. Kalau kita memegang, maka putarannya itu dianggap batal. Contoh kita putaran ketiga megang, berarti putaran ketiga itu dianggap batal. Ya, jadi bagian para wis aja ngemek-ngemek dikit, ya kan? Nanti kalau sudah selesai umroh, baru mau dongani kene, ning multazam. Tidak usah khawatir. Yang tergabung di KBH Kepolo biasanya ada agenda khotmil Quran bersama. Mumpung di Mekah, khataman Al-Quran, kalau jamaahnya setengah kloter dibagi beberapa grup. Masya Allah, khataman Al-Quran jarang-jarang. Biasanya seperti ini saya lakukan ketika ibadah umroh. Tiap kali keberangkatan jamaah umroh selalu saya ajak untuk khotmil Quran bersama. Lumayan, Masya Allah. Khataman Al-Quran sekali pahalanya berlipat-lipat ganda.
Bapak Ibu semua ngerasa khatamakan Al-Quran tapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah inilah gambaran daripada Ka'bah. Kemudian ini pintu Ka'bah. Lanjut nggak apa-apa. Nah baru tawaf. Tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad. Nah bab umroh ada 2 kali. Ini yang sekali, nanti di bulan Februari ada lagi. Syarat-syarat tawaf, suci dari hadas. Tawaf itu sama halnya dengan sholat Bapak Ibu semua. Jadi kudu duweni wudu. Sebelum Bapak Ibu semua sholat, sebelum Bapak Ibu semua tawaf, maka wajib mempunyai wudu. Sing hotel wis duwe wudu. Pak Ustadz kula ora kuat ngentutan. Sing hotel wis wudu, tekan Masjidil Haram ngentut gampang. Di lingkaran Ka'bah ada toilet nomor 3 khusus laki-laki, ada toilet nomor 4 khusus perempuan. Tapi aja kaget, toiletnya mancing di jero tanah, di bawah tanah, mancing di jero toilet ditonggoni. Dan jangan kaget, dari Bincus ke Polo biasanya kita akan menggerakkan beberapa gaet untuk membantu kelancaran tawaf Bapak Ibu semua. Jadi ini ngarep pembimbing, Pak Kiai, tim pembimbing yang lain. Di belakang ada tim pendorong. Kita memberdayakan pembimbing yang berada di Mekah, namanya gaet. Jadi kalau ada yang ke toilet, Ustaz tolong diantar ke toilet, nanti sambil menyusul. Itu bentuk pelayanan kami kepada Bapak Ibu semua, biar lebih nyaman ibadahnya, eman-eman. Haji itu kewajibannya seumur hidup sekali. Lamun nikanane cuman kayak wong dolanan eman-eman, ngantokakan duit puluhan juta, nunggu puluhan tahun, 10 tahun lebih, tapi nikanan orang dimaksimalkan ibadahnya wis eman-eman. Yang kedua, mulai dari rukun Hajar Aswad, melambaikan tangan. Ka'bah selalu berada nanti. Kemudian yang ketiga, Ka'bah harus selalu berada di kiri. Ini Ka'bah di kiri. Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Tidak usah bunyi. Biasanya sing saking semangat ngomong Afrika. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saking semangat ngomong Afrika biasanya. Kadang sering didelem. Sebelah lagi tawaf, sebelah anak ngomong ireng. Masya Allah, Pak Ustadz semangat. Iya semangat. Kemudian yang keempat, saat melaksanakan tawaf dilarang menyentuh Ka'bah atau Hijri Ismail tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kelima, sampai di rukun Yamani melambaikan tangan tapi tidak usah dikecup. Nah, keliling sampai rukun Yamani tadi yang saya sampaikan, cukup melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak usah mencium. Nah, kemudian dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad membaca doa sapu jagat. Apal please doa sapu jagat. Soalnya anak tapi itu jamaah ke Polo, ya kan? Wong anak-anak. Pak Ustaz kula mau ora apal jamaah apa doa sapu jagat. Apale Robbana atina, ya pun pada bae karo tangga. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Berangkat. Kemudian di rukun Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim 3 kali sampai dicium. Kemudian untuk pria kan ihram ittiba, bau kanan dibuka, bau kiri ditutup. Kemudian diakhiri di rukun Hajar Aswad. Lanjut. Nah, ini gambaran-gambaran tawafnya. Kita langsung ke sa'i. Setelah selesai tawaf, kita sholat, doa di belakang makom Ibrahim, doa. Bapak Ibu semua tinggal amin, amin, amin. Bajunya ihramnya dikerodongkan, langsung dikerodongkan. Masih ada 5 menit mana? Dikerodongkan, kemudian baru sholat sunnah mutlak. Awas, bukan mustaqbilal kiblat ya, mustaqbilal Ka'bah. Karena Ka'bah ini Arab, lamun kiblat masih Indramayu, ya kan? Rumah saking semangat. Usolli, kini kau sholat apa? Usolli. Orang kebentuk-bentuk. Nah, kemudian sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, sholat sunnah mutlak, lamun memungkinkan, sayyidul istighfar, minum air zam-zam, ngadeg, menghadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sampai selesai baca doa. Ingat, disisakan air zam-zamnya.
Karena apa? Ma'uz zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung siapa yang meminum. Kalau air zam-zam itu diselipkan dengan doa, maka akan ada zat-zat sebagaimana diteliti oleh orang Amerika. Zam-zam biasa, zam-zam sing ana doa ini beda molekulnya, zat di dalam airnya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab air zam-zam ini kula jalan kuat sikile, itu saking sikil. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barakahnya air zam-zam ada makan hatinya kula. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab air zam-zam padang akan pikiran kula disiram ini. Nah, jadi air yang 1 gelas jangan dihabiskan sedikit, disiramkan di mana buat kekuatan kita. Kemudian persiapan melaksanakan sa'i. Lanjut. Sa'i. Syarat-syarat sa'i yang pertama dilaksanakan setelah tawaf. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali, dilakukan di tempat sa'i. Nah, ini sa'inya. Dari Ka'bah langsung berjalan menuju ke Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima badallahu bihi as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ngadep Ka'bah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai pragat. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar sampai pilar hijau. Disunahkan lari-lari kecil bagi bapak-bapak. Sing ibu-ibu orang disunahkan. Makna yang tersimpan di sini filosofnya dulu ketika Siti siapa? Siti Hajar, beliau berada di Bukit Sofa melihat nih Bukit Marwah kayak anak banyu. Karena waktu itu kekeringan. Bukan kekeringan. Beliau diperintahkan oleh Allah melalui Nabiullah Ibrahim diungsikan dengan Nabi Ismail. Beliau di sini, tiba-tiba di sini kelihatan ada air. Nah, di sini beliau lari-lari. Sampai di sini ternyata oase. Cuman bayangan matahari kayak banyu. Sehingga delok mari kayak banyu. Makanya di sini doa Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Dongaki sing ora pragat-pragat. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka ta'lamu usulibet. Ada. Nah, nanti tinggal dibaca sampai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bolak-balik sekali, berangkat sekali, dari Marwah ke Sofa sekali, dimulai dari Sofa diakhiri ke Marwah, total 7 kali. Sekali berangkat itu 410 meter, berarti kurang lebih 7 kali itu 3,5 kilo. Oh, baru sa'i ya, belum tawaf, jadi biasakan jalan kaki. Kemudian dilanjut, selesai itu doa, kemudian tahallul. Tahallul, makna tahallul itu apa Pak Bu? Yang semula diharamkan menjadi halal. Tandanya dengan apa? Memotong rambut. Dari Kanjeng Nabi memang dianjurkan umon gundul. Hadisnya 3 kali gundul-gundul, sekali cuman menggunting. Makanya biasanya jamaah haji ke Polo mulai digundul selesai puncak haji. Nembe pada digunduli kabeh. Biasanya digundulnya di Mina. Pragat puncak haji, selesai balang jumroh, Aqobah, langsung pada gundul. Alhamdulillah sah haji ini, ya kan? Enak ngirit sampo, ya kan? Nah, kemudian selesai, yang terakhir rukunnya adalah tartib. Nah, cukup sekian, tepat jam 10 berarti lah kasih takon. Sekian dari saya, enggak? Ini moderator ya.